Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nur Kadri Arif, Stambuk D101 19408 akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen, yakni Bapak Supriyadi SHMH, yakni tentang materi hukum tata ruang. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi atau submateri dari hukum tata ruang itu sendiri, yakni penyelenggaraan penataan ruang. Tetapi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penataan ruang atau tata ruang. Dalam Undang-Undang Penataan Ruang, Pasal 1 Angka 5 dikemukakan, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RT RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Kota. Harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baik, kita masuk ke materi kita, yakni penyelenggaraan pengaturan penataan ruang. Apa sih tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang tersebut? Bisa kita lihat pada pasal 2 PP nomor 21 tahun 2021. Di mana diharapkan mampu mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian pada pasal selanjutnya, yakni pasal 3 PP nomor 21 tahun 2021 menjelaskan pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang. Pada penyelenggaraan penataan ruang ini, kita akan mendapatkan yang namanya perencanaan tata ruang. Ini adalah bagian pertama. Apa perencanaan tata ruang itu? Dalam pasal 5 PP nomor 21 tahun 2021 menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur dan ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan tata ruang. Pada bagian ini, di mana penyusunan dan penetapan itu dilakukan. Pada perencanaan tata ruang ini ada hal yang baru dan menarik menurut saya, di mana rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kota itu dihapuskan atau dihilangkan. Ini guna untuk menghindari adanya tumpang tindih antara produk rencana tata ruang kedua ini. Dan kedua ini masuk ke dalam sekarang menjadi rencana tata ruang wilayah sesuai dalam pasal 15 PP nomor 21, pasal 18 PP nomor 21, dan pasal 21 PP nomor 21 tahun 2021. Kemudian masuk ke dalam pemanfaatan ruang, yaitu bagian kedua dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pemanfaatan ruang menurut PP nomor 21 tahun 2001 adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Kemudian bagian ketiga, yakni pengendalian pemanfaatan. Menurut PP nomor 21 tahun 2021, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kawasan yang terbangun, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan hanya akan terwujud jika produk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian semuanya harus diselenggarakan secara baik. Apabila salah satu dari ketiga ini ada yang buruk atau ada yang tidak baik, maka semuanya akan tidak baik. Misalnya, produk perencanaannya tidak baik, maka pemanfaatan dan pengendaliannya pasti akan tidak baik juga. Begitupun sebaliknya, apabila pengendaliannya tidak baik, maka pemanfaatan dan produk perencanaannya akan
tidak baik. Kemudian pada bagian keempat, yaitu adalah pengawasan dan penataan ruang. Di mana pengawasan dan penataan ruang ini terdiri dari 3 kegiatan. Pertama adalah pemantauan, kedua evaluasi, dan ketiga pelaporan. Pemantauan ini dibagi lagi menjadi 3, secara langsung, tidak langsung, dan informasi dari masyarakat. Kemudian bagian kelima dalam penyelenggaraan penataan ruang, yakni pembinaan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang ini juga terbagi menjadi 2, yaitu peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang dan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian bagian keenam atau bagian terakhir, yakni kelembagaan penataan ruang. Ini untuk dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, di mana Menteri membentuk forum penataan ruang, di mana forum penataan ruang ini bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang. Forum penataan ruang ini dalam skala pusat isinya dari perwakilan dari lembaga atau kementerian terkait penataan ruang, asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Mungkin itu saja materi dari saya tentang penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan substansi atau sub-sub materi dari hukum penataan ruang itu sendiri. Untuk itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.